Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas sosok pahlawan yang sangat inspiratif, yang telah mengubah pandangan tentang pendidikan dan emansipasi wanita di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini. Lahir pada 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini terlahir dalam keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah seorang bupati Jepara. Meski berasal dari kalangan priai, Kartini kecil memiliki pemikiran yang sangat berbeda dari gadis-gadis seusianya. Bayangkan, di era di mana pendidikan untuk perempuan masih dianggap tabu, Kartini justru memiliki semangat belajar yang luar biasa. Beruntun. Ayahnya adalah sosok yang progresif dan mengizinkan Kartini bersekolah di Els Europis Lager School hingga usia 12 tahun. Di sekolah inilah Kartini mulai mengenal dunia yang lebih luas melalui buku-buku dan bahasa Belanda yang dipelajarinya. Namun, seperti gadis bangsawan lainnya, Kartini harus menghadapi tradisi pingitan saat menginjak usia remaja. Selama 4 tahun, dia harus tinggal di dalam rumah, menunggu lamaran datang. Tapi tahukah kalian, masa pingitan ini justru menjadi berkah terselubung bagi Kartini. Di balik dinding rumahnya, dia aktif berkorespondensi dengan sahabat-sahabat penanya dari Belanda. Melalui surat-suratnya, Kartini mencurahkan pemikirannya tentang kondisi perempuan pribumi, ketidakadilan sosial, dan pentingnya pendidikan. Surat-surat ini kemudian dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Yang membuat Kartini istimewa adalah visinya yang jauh ke depan. Di masa di mana perempuan hanya dianggap sebagai konco wingking atau teman di belakang, Kartini berani bermimpi tentang kesetaraan. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa dan perempuan harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Perjuangan Kartini tidak berhenti di atas kertas. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, RMAA Jojo Adiningrat, Kartini mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan. Di sekolah ini, selain membaca dan menulis, para siswi juga diajarkan keterampilan praktis seperti membatik dan menjahit. Kartini ingin memastikan bahwa perempuan tidak hanya terdidik, tapi juga mandiri secara ekonomi. Sayangnya, perjuangan Kartini harus berakhir terlalu cepat. Pada usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya, Kartini wafat pada 17 September tahun 1904, namun semangat dan pemikirannya terus hidup hingga hari ini. Setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan atas jasanya dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Warisan Kartini masih sangat relevan di era modern. Meski akses pendidikan untuk perempuan sudah jauh lebih baik, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Kesenjangan gender dalam kepemimpinan, perbedaan upah dan stereotip gender masih menjadi PR besar bagi kita semua. Kartini mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Dia membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi agen perubahan yang powerful. Bahkan dari balik dinding pingitan, pemikirannya yang progresif tentang pendidikan, kesetaraan, dan kemajuan bangsa masih bergema hingga hari ini. Ya, menarik. Kartini tidak pernah menentang tradisi secara frontal. Dia memilih untuk berjuang dengan cara yang elegan, melalui pendidikan dan dialog. Ini menunjukkan kebijaksanaannya dalam memahami bahwa perubahan sosial membutuhkan pendekatan yang tepat dan bertahap. Kartini juga mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas. Dalam surat-suratnya, dia tidak hanya memikirkan nasib perempuan bangsawan, tapi juga perempuan dari kalangan biasa. Dia memahami bahwa kemajuan sejati hanya bisa dicapai jika seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Jika Kartini masih hidup hari ini, dia pasti akan bangga melihat banyaknya perempuan Indonesia yang berhasil menempuh pendidikan tinggi dan berkarir di berbagai bidang. Namun, dia juga akan mengingatkan kita
bahwa perjuangan belum selesai. Masih ada banyak Kartini. Kartini kecil di pelosok negeri yang membutuhkan dukungan untuk meraih mimpinya. Nah, teman-teman, itulah kisah inspiratif dari Ara Kartini, sang pejuang emansipasi wanita Indonesia. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk terus berjuang mewujudkan kesetaraan dan kemajuan bangsa seperti yang diimpikan Kartini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cerita Jason Wilbert untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.